Kelebihan dari atlet Eliano Regenders, setelah bermain secara konsisten di Liga Utama Sepak Bola Profesional Belanda selama 4 tahun terakhir, ia telah diturunkan di beberapa posisi di lapangan sebagai pemain serba bisa dan mungkin salah satu pemain Belanda pada umumnya yang bertubuh besar dan kuat. Dan gaya permainannya cerdas di liga menurut fisik telah menjadikannya salah satu pemain terpenting di klubnya dan merupakan pemain versatile atau dapat ditempatkan di banyak posisi, dapat bermain sebagai pemain sayap di kedua sisi, sementara juga nyaman bermain sebagai bek kanan seperti yang diminta. Saya ingin mengatakan bahwa proses naturalisasi itu di mana saja di belahan dunia itu adalah sah saja sejauh itu tidak melanggar aturan-aturan FIFA dan aturan dalam negeri, teman-teman. Dan kita di Indonesia ini memang menganut sistem kewarganegaraan tunggal begitu ya, tidak seperti Indonesia. Yang pertama, orang yang harus menjadi warga negara Indonesia itu harus tinggal secara berturut-turut 5 tahun di Indonesia, teman-teman. Dan secara tidak berturut-turut mungkin 10 tahun ya. Yang kedua adalah harus menikah dengan warga lokal, harus menikah dulu dengan warga pribumi. Nah, yang terakhir adalah dibutuhkan untuk negara ini dalam rangka mungkin untuk memajukan prestasi, entah itu di kancah olahraga ataupun di hal apapun. Barangkali ada yang tidak paham bahwasanya naturalisasi itu tidak harus warga keturunan, begitu teman. Hanya saja pemerintah dalam hal ini Jokowi begitu meminta kepada PSSI atau ketua federasi kalau bisa yang dinaturalisasi itu memiliki keturunan atau darah Indonesia. Setiap kali kita berbicara atau nongkrong di warung-warung kopi begitu, kita selalu berkiblat pada lihat itu Perancis, lihat itu Australia, lihat itu Maroko, lihat itu Inggris, teman-teman. Kita selalu berkiblat pada mereka. Tapi ketika kita mencoba untuk menerapkan pola yang seperti yang mereka terapkan, kita selalu menolak. Cara berpikir kita tentang sepak bola itu sebetulnya ada problem. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel. Hari ini kita akan kembali membahas tentang fenomena persepakbolaan nasional kita. Di DPR sana, di Komisi 10 dan Komisi 3 yang menaungi tentang hukum dan HAM, hari ini sedang melakukan rapat mengenai proses naturalisasi dua pemain yang diajukan oleh PSSI, di mana Eliano Johannes Regenders begitu teman-teman, dan Mes Victor Joseph Hilgerts begitu. Dua pemain ini adalah pemain yang berposisi sebagai gelandang serang dan pemain back tengah, teman-teman. Nah, kita nanti coba akan juga bergabung melihat apa yang terjadi di Komisi 10 dan Komisi 3 di DPR sana. Kita ikuti secara bersama-sama penjelasan yang diberikan oleh Ketua Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kelebihan dari atlet Eliano Regenders, setelah bermain secara konsisten di Liga Utama Sepak Bola Profesional Belanda selama 4 tahun terakhir, ia telah diturunkan di beberapa posisi di lapangan sebagai pemain serba bisa dan mungkin salah satu pemain Belanda pada umumnya yang bertubuh besar dan kuat. Dan gaya permainannya cerdas di liga menurut fisik telah menjadikannya salah satu pemain terpenting di klubnya dan merupakan pemain versatile atau dapat ditempatkan di banyak posisi, dapat bermain sebagai pemain sayap di kedua sisi, sementara juga nyaman bermain sebagai bek kanan seperti yang diminta, karena gaya bermainnya sangat cerdas dan berorientasi pada keterampilan, dan bukan salah satu pemain yang rentan cedera yang mungkin tidak tersedia karena ia dipanggil untuk mewakili negara, dan oleh karena itu dengan ini ditambah dengan keserbabisaannya pasti akan membawa lebih banyak pilihan
dan memberi energi bagi tim nasional Indonesia untuk menghadapi kualifikasi pada Piala Dunia FIFA 2026. Kelebihannya pada pace, passing, work rate, teknik, dan versatility. Dan pertimbangan memberikan rekomendasi yang pertama, mengapa memilih Eliano untuk proyek jangka panjang dan pendek? Karena memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda. Kedua, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek atau di bawah 5 tahun sebagai berikut. Bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek di bawah 5 tahun diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027. Selanjutnya, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang atau di atas 5 tahun, yaitu pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk jangka panjang, target ranking 100 besar FIFA atau 10 besar di Asia, FIFA Match Day. Untuk atlet kedua, dengan profil nama lengkap, Mes Victor Joseph Hilgers, tempat dan tanggal lahir Belanda 13 Mei 2001, usia saat ini 23 tahun, klub saat ini FC Twente, level kompetisi Tier 1 Belanda, posisi back tengah, keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana nenek dan kakek merupakan kelahiran Indonesia. Kakek bernama Hendrik Victor Tombeng, lahir di Ambon 22 April 1924. Neneknya bernama Muhija Muhtar, lahir di Jakarta 4 Mei 1926. Ayahnya bernama Vincent Franz Hilgers dan ibunya bernama Linda Tombeng. Dan kelebihan dari Mes Hilgers, salah satu pemain teratas yang menjadi sorotan pelatih kepala Shin Taeyong saat ia melatih timnas U20 dalam persiapan Piala Dunia U20 2001 sebelum turnamen dibatalkan karena virus COVID. Sebagai mantan pemain timnas Belanda U21, ia melakoni debut di Liga Sepak Bola Papan Atas di Belanda, yaitu Eredivisie, di akhir masa remajanya sebagai salah satu bek tengah utama klub ternama Belanda, yaitu FC Twente. Mes Hilgers merupakan center back yang memiliki defensive skill dengan gaya bertahan yang baik, memiliki kaki kanan dan kiri sama kuat dengan bisa ditempatkan di posisi line kanan atau di belakang sebagai center back. Dia dapat melakukan intercept dengan baik. Dia menjadi pemain dengan karakter agresif lewat zona marking dan high pressing yang kuat, menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan presentase tackle tersukses di Liga Belanda. Dengan keunggulan skill yang dimiliki pada tahun 2022, masuk dalam daftar center back U23 potensial Belanda. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi. Yang pertama, mengapa memilih Mes Hilgers untuk proyek jangka panjang dan pendek? Yaitu memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda, mewakili timnas Belanda di U21. Dan selanjutnya, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek sebagai berikut. Bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027. Dan terakhir, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang sebagai berikut. Pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk target jangka panjang, yaitu target 100 besar FIFA dan 10 besar Asia untuk FIFA Matchday. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda Itu utama, yakni pembahasan pertimbangan kewarganegaraan tadi RI pemaparan sesuai surat masuk dari Presiden RI untuk 2 atlet sedikit warga negara asing oleh atas nama Saudara Eliano Johannes Reisner Kementerian dan Pemuda Saudara dan Mes Olahraga Victor terkait Joseph dengan Hilgers. dua Kiranya pemain permohonan yang ini dapat disetujui atas diajukan dukungan, saran, serta untuk kritik yang membangun sebagai mitra dinaturalisasi kerja. Kami ucapkan terima kasih. DPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan sebuah statement teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sana sudah mengetahui siapa yang buat statement ini. Hari ini
ada euforia di dalam sepak bolaan kita. Euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukanlah grup yang kita idealkan, karena apa yang disebut sekarang sebagai naturalisasi adalah penipuan terhadap sensasi. Mungkin teman-teman sudah paham siapa yang bikin kalimat ini. Kalimat ini juga sebetulnya tidak terlalu jelas jika dikaitkan dengan persepak bolaan teman-teman. Tapi karena yang mengucapkan itu adalah orang yang memiliki kualitas keilmuan yang cukup diperhitungkan di negeri ini, sehingga kemudian terkesan kalimat ini menjadi sebuah yang harus kita tanggapi secara bersama-sama. Karena kalau tidak, kalimat ini akan menjadi cikal bakal perpecahan di antara kita sebagai pecinta timnas Indonesia. Di penipuan terhadap sensasi ini maksudnya apa, teman-teman? Nah, semua orang bisa menduga, semua orang bisa mendeskripsikan apa yang disebut dengan penipuan terhadap sensasi. Barangkali kalimat ini tidak terlalu baik, tidak terlalu paham sih dengan sepak bola, dan tentu juga orang yang memiliki kontroversi berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Tapi saya tidak ingin masuk di ranah perpolitikan, teman-teman, karena saya sama sekali tidak paham dengan itu. Hanya saja suka atau tidak suka, maka kita terbawa-bawa dengan isu politik juga pada akhirnya. Meskipun di dunia sepak bola saat ini apa yang disebut dengan naturalisasi itu tidak luput juga dari apa yang disebut dengan politis gitu, karena untuk menaturalisasi warga keturunan Indonesia begitu ya tentu harus ada pengesahan langsung dari DPR, dan DPR itu adalah referensi dari dunia politik. Jadi aspek-aspek yang harus terpenuhi untuk menaturalisasi pemain keturunan itu adalah yang pertama memiliki aspek teknis begitu, teman-teman. Yang kedua menurut saya itu adalah berkaitan dengan aspek yuridis dan politis. Nah, aspek teknis itu tentu dia memiliki skill yang baik, dan tentu kualifikasi skill yang baik itu nanti juga akan dijelaskan oleh Kemenpora terhadap misi yang menaungi tentang hukum dan olahraga. Lalu kemudian soal yuridisnya itu adalah administrasinya, teman-teman. Jadi disiapkan segala administrasinya, termasuk barangkali mungkin ada persoalan yang terjadi atau ada perselisihan di antara kedua negara, apakah layak atau tidak itu membela timnas Indonesia begitu. Nah, itu semua harus disampaikan secara tertulis. Lalu kemudian ya aspek politisnya adalah ya harus ada pengesahan dari politisi begitu. Teman-teman, isu naturalisasi kembali memang menghangat diperbincangkan di ranah sosial media, dan yang pasti pecinta sepak bola Indonesia kembali terbelah, karena saya tahu di luar sana banyak sekali, hanya saja memang tidak terlalu banyak speak up begitu, lantaran karena keberadaannya sangat kecil gitu. Jauh lebih banyak rekan-rekan atau warga Indonesia atau rakyat Indonesia memang yang menginginkan sepak bola Indonesia ini sudah harus berbicara banyak di kancah internasional. Justru PSSI kembali mempercepat ya proses naturalisasi dua pemain yang dianggap mampu nantinya membawa perkembangan sepak bola, Eliano Johannes Reijnders dan Max Victor Joseph Hilgers, teman-teman. Dan di belakang saya ini adalah proses pengesahannya begitu. Dan kita berharap proses naturalisasi memang harus dipercepat, teman-teman ya, karena memang kita juga dikejar waktu. Pada tanggal 10 Oktober nanti kita akan menghadapi Bahrain, dan tanggal 15 kita akan menghadapi China gitu kan, dan itu semuanya kita tandang.
dan diperlukan kekuatan yang lebih, ya kekuatan yang setara untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejatinya begini, saya ingin mengatakan bahwa proses naturalisasi itu di mana saja di belahan dunia itu adalah sah saja sejauh itu tidak melanggar aturan-aturan FIFA dan aturan dalam negeri, teman-teman. Dan kita di Indonesia ini memang menganut sistem kewarganegaraan tunggal begitu ya, tidak seperti di Eropa. Mereka tidak terlalu peduli dengan sistem kewarganegaraan begitu. Yang penting mereka punya paspor, mau punya warga negara paspor 2 atau paspor berapapun mereka tidak mempersoalkan. Jadi siapa saja sebetulnya nanti yang akan berpindah, maka itu pure sudah menjadi warga negara Indonesia, teman-teman. Jadi mereka sudah berpindah ke warga negaraan, bukan lagi warga negara asal mereka lahir begitu, seperti halnya Belanda dan mungkin Australia dan mungkin Inggris dan sebagainya, mungkin sudah tidak. Saya juga ingin memberikan sedikit gambaran bahwasanya untuk menjadi warga negara Indonesia itu sebetulnya ada persyaratannya, tidak ujuk-ujuk langsung menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, orang yang harus menjadi warga negara Indonesia itu harus tinggal secara berturut-turut 5 tahun di Indonesia, teman-teman. Dan secara tidak berturut-turut mungkin 10 tahun ya, yang saya tahu seperti itu aturannya. Itu cara untuk menjadi warga negara Indonesia secara konvensional begitu. Yang kedua adalah harus menikah dengan warga lokal, harus menikah dulu dengan warga pribumi. Misalnya saya menikah dengan orang Eropa. Nah, orang istri saya itu berhak mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang terakhir adalah dibutuhkan untuk negara ini dalam rangka mungkin untuk memajukan prestasi, entah itu di kancah olahraga ataupun di hal apapun gitu. Nah, proses naturalisasi yang ketiga ini tentu ada pasal 20 nomor 12 tahun undang-undang tahun berapa gitu, saya lupa, 2016 atau 2006, saya lupa, teman-teman. Nah, undang-undang inilah yang kemudian dipakai oleh kebanyakan pemain-pemain sepak bola untuk menjadikan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Dan itu sepanjang itu memenuhi unsur, memenuhi aspek, nggak ada masalah, siapapun boleh menjadi warga negara Indonesia. Lebih-lebih kalau misalnya warga negara keturunan, apalagi yang ingin membela warga leluhurnya begitu. Barangkali ada yang tidak paham bahwasanya naturalisasi itu tidak harus warga keturunan begitu, teman. Hanya saja pemerintah dalam hal ini Jokowi begitu meminta kepada PSSI atau ketua federasi kalau bisa yang dinaturalisasi itu memiliki keturunan atau darah Indonesia. Makanya dicarilah kemudian pemain-pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia begitu. Entah itu kakeknya, entah itu buyutnya, entah itu ayahnya yang memiliki darah Indonesia. Nah, supaya mungkin menganggap bahwa kalau warga keturunan mungkin itu juga belum tentu pasti iya. Darah Indonesianya itu masih ada di dadanya. Artinya perjuangannya, militansi Indonesianya itu masih tetap terjaga. Itu dengan tambahan 2 pemain yang akan dinaturalisasi nanti ini akan semakin mempersolid, akan semakin membuat kreativitas terutama di lini tengah atau juga akan mempertajam lini depan kita. Saya sangat bersyukur sekali karena hingga saat ini pemerintah dalam hal ini presiden dan ketua federasi itu adalah orang-orang yang peduli tentang olahraga. Dan saya berharap sebetulnya setelah pemerintahan Jokowi nanti masih ada pemerintah atau pemerintah yang selanjutnya itu peduli dengan olahraga, sehingga kemudian sinergi antara ketua PSSI Erick Thohir atau katakanlah nanti kalau misalnya ada ketua PSSI yang baru, saya berharap ketua PSSI yang baru ini adalah orang yang minimal memiliki level pemikiran, level
negosiator yang baik, yang luar biasa, sehingga sepak bola kita akan terus berlanjut hingga menjadikan Indonesia ini adalah kiblat sepak bola dunia. Kita tahu bahwa Erick Thohir memiliki kedekatan dengan direktur FIFA, dan kemudian dia juga banyak mengenal pemain-pemain yang luar biasa di Eropa. Dan jadi saya katakan sekali lagi bahwasanya kita memerlukan memang pemimpin federasi yang setara dengan Erick Thohir kalau seandainya nanti Erick Thohir tidak lagi menjadi ketua federasi. Dan nah, bagi saya ini adalah langkah spektakuler dan tentu kabar yang sangat baik. Kita butuh pemain-pemain yang bisa bermain dengan teknik tinggi. Namun jika ada yang mengatakan ini adalah penipuan terhadap sensasi, ya udahlah, sepertinya orang ini juga salah mendeskripsikan tentang sepak bola. Orang ini melampiaskan seluruh hawa nafsunya setelah gagal mendemonstrasikan akal pikirannya di jalur politik. Semua orang berhak kok untuk beropini. Kita semua bisa kok. Tapi jika ada yang merasa tidak senang dengan banyaknya pemain diaspora Indonesia, ya cobalah memberikan masukan kepada PSSI bagaimana caranya pemain-pemain kita yang bermain di liga domestik juga bisa perform di level tertinggi. Jadi kalau cuman sekedar omon-omon, ya semua orang bisa omon-omon seperti yang saya lakukan ini. Saya juga omon-omon sekarang, teman-teman. Tapi kan saya mencoba untuk memberikan analisa dan analisis saya gitu. Saya mencoba untuk memberikan pencerahan atau mewacanakan sesuatu yang bersifat visioner begitu, supaya apa? Supaya penonton Indonesia ini tidak terbelah, mengingatkan begitu kepada para penonton kita yang masih muda-muda banyak ini untuk selalu berhati-hati, tidak boleh terpengaruh dan harus sabar dengan hiruk pikuk sepak bola yang semakin hari semakin banyak tantangannya ini begitu. Mungkin juga ada yang menganggap bahwa kehadiran pemain diaspora ini dapat menutup kesempatan pemain-pemain yang berkompetisi di level domestik untuk masuk ke timnas Indonesia. Saya pikir tidak, teman-teman. Karena kalau memang memiliki kualitas yang mumpuni, kualitas yang bagus menurut pelatih, maka tidak menutup kemungkinan pemain-pemain yang berkompetisi di level domestik ini juga akan ada kesempatan. Contohnya, Rizky Ridho tidak pernah tergantikan di posisinya. Witan Sulaiman selalu juga dimainkan meskipun kadang dicadangkan. Itu pun kan harus melihat situasi dan kondisi begitu kan. Terakhir Ahran dimainkan, Wahyu juga dimainkan. Luar biasa. Kalau memang mereka memiliki kualifikasi yang baik, saya pikir STY tidak akan pernah tidak memainkan dia, dan pasti itu sebetulnya hanya cara mereka untuk menjadi pintu masuk, memulai untuk mengkritik dengan cara serampangan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah tepat menurut saya saat ini, teman-teman. Kita selalu mencontoh negara-negara lain yang sudah perkembangan sepak bolanya sudah mulai maju begitu. Setiap kali kita berbicara atau nongkrong di warung-warung kopi begitu, kita selalu berkiblat pada lihat itu Prancis, lihat itu Australia, lihat itu Maroko, lihat itu Inggris, teman-teman. Kita selalu berkiblat pada mereka. Tapi ketika kita mencoba untuk menerapkan pola yang seperti yang mereka terapkan, kita selalu menolak. Cara berpikir kita tentang sepak bola itu sebetulnya ada problem kalau seperti itu. Kan aneh menurut saya begitu. Contoh, saya kasih contoh nih teman-teman. Maroko, kita tahu pelatih timnas Maroko itu yang bernama seperti Walid Rakagui kalau tidak salah. Walid Rakagui. Dia itu lahir di Prancis, teman-teman, tapi dia memilih bermain di timnas Maroko, yang kemudian sekarang menjadi pelatih di timnas Maroko juga. Nah, apalagi ada Hakim Ziyech, kapten timnas Maroko. Sebelumnya dia bermain di timnas Belanda usia 21, di level senior dia bermain di timnas Maroko. Lalu apa masalahnya begitu? Dan di Maroko tidak pernah ada persoalan-persoalan yang seperti ini. Coba teman-teman
mencari tahu podcast di dalam negeri Maroko sendiri. Dia tidak pernah sekali membahas tentang naturalisasi begitu. Tapi kita luar biasa, luar biasa. Sekali lagi kita ini ada masalah di konsep berpikirnya teman-teman. Lalu problemnya apa? Masalahnya di mana ketika PSSI mencari pemain keturunan yang bisa mengangkat sepak bola Indonesia sendiri di level dunia? Apa masalahnya begitu? Bahkan Bahrain sendiri yang akan menjadi lawan kita itu, kalau tidak salah, itu menaturalisasi 3 pemain. Dan kita belum tahu apakah yang dinaturalisasi itu memiliki keturunan darah Bahrain atau tidak. Silakan teman-teman yang ingin mencari tahu keberadaan 3 pemain naturalisasi yang dinaturalisasi oleh Bahrain ini, apakah memiliki keturunan Bahrain atau tidak. Tapi sejauh tidak melanggar aturan FIFA dan urusan dalam negeri Bahrain, ya mereka nggak ada masalah, jalan-jalan saja begitu. Kawan, menurut saya yang harus dilakukan oleh PSSI sekarang ini adalah terus memperbaiki kompetisi usia muda. Jalankan terus, upayakan terus agar supaya grassroots-nya tetap bisa jalan. Jadi teman-teman, itu yang harus kita dorong kepada PSSI, lebih kuat, pressure-nya lebih kuat, lebih kita gaungkan bagaimana kompetisi usia muda ini terus dijalankan, sehingga kemudian bibit-bibit yang nantinya akan memperkuat timnas Indonesia itu mulai bermunculan. Tapi kalau misalnya itu tidak dijalankan dengan baik, saya pikir juga akan kesulitan kita akan mencari pemain-pemain yang berlaga di kompetisi domestik untuk bermain di timnas Indonesia, dan itu pastinya akan sulit bersaing teman-teman. Oleh karena itu saya ingin mengatakan yang terakhir teman-teman, bahwasanya penonton Indonesia kita semuanya harus sadar, harus sabar, dan harus betul-betul menggunakan akal sehat kita jika ingin berkomentar di media sosial dengan baik. Kita tidak boleh melarang orang berkomentar atau beropini karena itu hak mereka begitu teman-teman. Tapi kita sebagai orang-orang, sebagai penonton yang sudah jauh lebih dewasa, seiring dengan kedewasaan timnas Indonesia yang mulai membaik begitu, ya tentu pola pikir kita juga harus baik. Cara kita mengkritik orang-orang yang tidak suka dengan timnas Indonesia juga harus baik. Jadi gaungkan terus dukungan terhadap timnas Indonesia hingga kapanpun begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan mohon dukungan untuk melakukan subscribe ke channel ini agar supaya saya terus bersemangat untuk memberikan update video-video terbaru teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.